Ditonton sampai selesai ya. Perkenalkan, nama saya Nur Lutfiana Saniati dari kelas MBS 2E dengan NIM akhir 023. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari Lembaga Keuangan Syariah. Yang pertama yaitu prinsip dasar keuangan syariah. Tujuan utamanya membahas strategi yang dapat digunakan oleh bisnis untuk menjaga stabilitas keuangan, terutama dalam menghadapi perubahan ekonomi dan tantangan pasar. Stabilitas keuangan penting untuk menjaga terutama dalam menghadapi perubahan ekonomi dan tantangan pasar. Stabilitas keuangan penting untuk menjaga kelangsungan bisnis dan menghindari resiko kebangkrutan. Strategi utamanya meliputi diversifikasi pendapatan, efisiensi operasional, manajemen risiko, pemantauan arus, dan yang terakhir yaitu penyediaan cadangan keuangan. Yang kedua yaitu regulasi dan kebijakan lembaga keuangan syariah. Beroperasi berdasarkan prinsip Islam dan diawasi oleh OJK untuk memastikan kepatuhan syariah dan regulasi. 5 faktor pendukung utama yaitu fatwa MUI, kesadaran umat, keunggulan sistem syariah, UU Perbankan Syariah, dan integrasi antar lembaga keuangan syariah. Dan secara internasional, AAOIFI dan IFSB berperan dalam standarisasi akuntansi dan stabilitas industri keuangan syariah global. Dan yang ketiga yaitu bank syariah. Bank yang beroperasi berdasarkan prinsip Islam menggunakan sistem bagi hasil bukan bunga. Jenisnya meliputi Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan BPRS. Produk utamanya berupa tabungan, pembiayaan, dan investasi. Yang keempat, lembaga keuangan syariah membahas berbagai lembaga keuangan non-bank syariah seperti asuransi syariah, penggadaian syariah, pasar modal syariah, reksadana syariah, dan BMT atau koperasi syariah. Semua beroperasi berdasarkan prinsip Islam seperti riba, gharar, dan juga maisir. Yang kelima, instrumen keuangan syariah. Manajemen keuangan sebagai proses mengelola dana perusahaan secara efisien dan efektif. Tujuannya adalah mendukung pencapaian tujuan organisasi melalui perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan keuangan yang tepat. Yang keenam, peran lembaga keuangan syariah dalam pembangunan ekonomi. Lembaga ini mendukung pembiayaan sektor real dan UMKM dengan prinsip keadilan dan tanpa riba. Tantangan utama yang dihadapi adalah rendahnya toleransi keuangan syariah dan keterbatasan SDM. Strategi yang dilakukan meliputi pembiayaan mikro, edukasi keuangan, dan pemanfaat dana sosial. Yang ketujuh, fintech dan inovasi dalam keuangan syariah. Fintech syariah sebagai solusi keuangan berbasis teknologi yang sesuai prinsip Islam. Layanannya meliputi pembayaran digital, crowdfunding, dan digital banking. Fintech syariah tumbuh pesat di Indonesia, namun masih menghadapi tantangan seperti rendahnya edukasi, keterbatasan SDM, dan regulasi. Meski begitu, potensinya besar untuk mendorong inklusi keuangan syariah dengan dukungan edukasi dan inovasi teknologi. Yang kedelapan, etika dan tata kelola dalam lembaga keuangan syariah. Pentingnya tata kelola dan etika dalam lembaga keuangan syariah, GCG, dan DPS memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Etika bisnis Islam menjadi dasar moral dalam menjalankan operasional lembaga guna menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat. Yang kesembilan, prospek dan tantangan lembaga keuangan syariah. Peluang dan tantangan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Tantangan utamanya meliputi rendahnya literasi, SDM terbatas, dan persaingan dengan lembaga konvensional. Untuk mengatasinya, perlu inovasi produk, pemanfaatan teknologi seperti AI, blockchain, serta peningkatan edukasi masyarakat dengan strategi yang tepat. Lembaga keuangan syariah memiliki potensi besar untuk berkembang secara berkelanjutan.